Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sarmaiwa SPD selaku Kepala Sekolah SD 147 Perspalankan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD 147 Perspalankan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan ke hadirat Nabiullah sallallahu alaihi wasallam selaku rahmatan lil alamin. Atas izin Allah pada hari yang berbahagia ini, yakni di hari Senin tanggal 18 November 2024, kita semua berada dalam acara maupun dalam kegiatan RTL, rencana tindak lanjut yang dilaksanakan oleh guru olahraga kita, yakni Pak Nasir. Baiklah, untuk mempersingkat acara, untuk acara selanjutnya kami meminta kepada Ibu Sarmaiwa selaku Kepala Sekolah SD 147 Perspalankan untuk memberi sambutan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan, yaitu kegiatan dari pelatihan PKG PJOK, yaitu pelaksanaan tindak lanjut. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, perlu kita merasa bersyukur karena ada salah satu guru kita yang telah lolos dalam kegiatan pelatihan PKG PJOK. Beri tepuk tangan dulu untuk Jadi selaku kepala sekolah kami sangat bangga karena adanya salah satu dari teman kita, guru kita yang lolos dalam kegiatan tersebut. Karena tidak semua guru di Kabupaten Takalar ini yang bisa lolos dalam kegiatan itu. Dan Bapak ini telah melaksanakan semua rangkaian kegiatan dalam kegiatan itu dengan baik, ya. Nah, sebagai selaku kepala sekolah dan guru di sekolah ini, kita sangat bersyukur dan perlu mengapresiasi dalam kegiatan ini. Kemudian untuk anak-anakku semua, ini juga perlu kita banggakan. Jadi mari kita belajar dengan baik, kita kembangkan apa yang diberikan oleh Bapak kita di pelatihannya itu. Dan alhamdulillah pada hari ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Nasir karena telah lolos masuk
dalam kegiatan PKG PJOK. Kemudian untuk mengikuti rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek, ini tentu salah satu tugas dalam kegiatan PKG yang tentu ini semua tidak lain hanya untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi kita sangat bersyukur sekali karena sekarang telah banyak sekali kesempatan yang diberikan kepada kita untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang pendidik. Bukan itu saja, ada juga salah satu guru kita yang sudah lolos plotting PPG, plotting 3 PPG. Mudah-mudahan semua guru yang ada di sekolah ini bisa semua lolos PPG. Saya sangat berharap semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sampai semua tugas-tugasnya rampung dan bisa kembali beraktivitas di sekolah kita dengan menerapkan apa-apa yang didapatkan di PKG tersebut. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan selaku kepala sekolah di SD Negeri 147 Impres Palalakang, Kecamatan Galesong, dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebih mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah kata sambutan yang diberikan kepada Ibu Salmaiwa selaku Kepala Sekolah SD 147 Palalakang. Adapun acara selanjutnya yaitu pemaparan oleh Bapak Nasir Demile dalam menjalankan PR-nya saat ini. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Salmaiwa SPD, yang terhormat rekan-rekan guru yang saya banggakan dan yang saya cintai, anak-anakku sekalian. Pertama-tama marilah kita bersama-sama bersyukur, memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan waktu untuk beraktivitas, dan marilah kita senantiasa membacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan guru dan anak-anakku sekalian. Dan langsung saja saya masuk di pemaparan materi, yaitu tentang program pembelajaran sport education model dalam bentuk SEM, permainan tradisional. Jadi ini adalah merupakan salah satu
rencana tindak lanjut dalam kegiatan saya di kegiatan PKG PJOK ini. Adapun materi latar belakang dalam kegiatan ini, yang pertama adalah minat berolahraga siswa di OPD SD Negeri 147 Impres Palalakan sangat tinggi. Tentunya ini merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan potensi mereka. Konsep yang kedua, konsep pendidikan PHG mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Kemudian selanjutnya adalah permainan tradisional sudah jarang dimainkan anak sekarang, sehingga perlu mengenalkan permainan tradisional dan membantu melestarikannya dan meneruskan budaya lokal dari generasi ke generasi. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dalam kegiatan ini, yaitu yang pertama perkembangan dan perkembangan siswa sehat fisik, sehat jiwa dan sehat sosial. Kemudian mengajarkan berbagai peran dalam suatu kompetisi olahraga yang sedang berlangsung sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, yaitu pembelajaran kontekstual. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan pengetahuan tentang olahraga dan melestarikan permainan tradisional. Kemudian selanjutnya adalah membangun rasa solidaritas di antara siswa serta memupuk nilai-nilai positif seperti disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan sportivitas. Kemudian capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan ini. Yang pertama yaitu capaian pertumbuhan dan perkembangan siswa, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial semakin meningkat. Kemudian selanjutnya adalah siswa mampu mengidentifikasi, memahami, dan memperhatikan peran yang ada dalam permainan tradisional. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan pengetahuan dan keterampilan pada olahraga, permainan tradisional, dan dapat melestarikan budaya. Kemudian meningkatkan kemampuan membangun karakter siswa dalam tim. Kemudian langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pemahaman siswa berbagai peran antara lain penyelenggara, reporter, meliput, wasit, pelatihan, permainan, serta penonton dan pelaku ekonomi dalam kompetisi melalui latihan dan simulasi situasional. Kemudian selanjutnya adalah siswa bisa melakukan latihan intensif dalam teknik dasar permainan dan latihan kelompok untuk meningkatkan kerjasama tim. Kemudian fasilitator dan dalam aktivitas gerak dengan tetap melakukan pengawasan. Kemudian guru dan siswa melakukan evaluasi individual dan umpan balik. Kemudian hasil yang diharapkan, yang pertama mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa, sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial, serta penerapan budaya positif, game berolahraga, pemahaman siswa dalam berbagai peran yang ada dalam suatu kompetisi yang dapat diaplikasikan dalam dunia nyata, pengembangan sikap positif dan etika bermain yang positif, meningkatkan pengetahuan, keterampilan olahraga, dan melestarikan budaya olahraga permainan tradisional. Kemudian peningkatan minat dan partisipasi siswa dalam permainan tradisional. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan
intrakurikuler di sekolah. Kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua jenjang. Untuk jenjang sekolah dasar fokus saya pada kelas 3 yaitu kelas 4, 5, dan 6. Tapi tidak menutup kemungkinan perlu melibatkan siswa kelas bawah untuk menonton dan minimal mereka mendapat pengalaman melihat kakak kelasnya melakukan kegiatan. Kemudian bekerja sama, berkolaborasi dan aktif bergerak untuk memperkuat kemampuan gerak dasar fundamental. Setiap kelas memiliki beberapa tim terdiri dari siswa putra dan putri. Kompetisi akan dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 2 sampai 5 Desember 2024. Kemudian tahap persiapan yaitu pembentukan dan pelatihan tim dimulai dari tanggal 2 sampai 3 Desember 2024. Kemudian tahap pelaksanaan kompetisi dimulai tanggal 4 sampai tanggal 5 Desember 2024. Kegiatan ini berkolaborasi dengan kepala sekolah, wali kelas, dan rekan guru dalam komunitas belajar. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yang pertama adalah aset manusia, yang itu kepala sekolah yang memberikan dukungan penuh, wali kelas yang selalu mendampingi dan memantau anak walinya, rekan guru yang memiliki kompetensi yang baik dan memberikan bimbingan, bantuan dan coaching sesuai kebutuhan siswa. Kemudian aset sosial itu terdiri dari kerjasama dan dukungan warga sekolah, kolaborasi, kerjasama, dan gotong royong warga sekolah dalam mewujudkan dan meningkatkan kesehatan jasmani dan jasmani siswa. Kemudian modal lingkungan atau alam lingkungan sekolah sangat strategis dan mendukung dalam melakukan kegiatan SEM ini. Kemudian selanjutnya yaitu modal fisik, yaitu masuk ini sound system, mikrofon, print, laptop, proyektor, dan lapangan. Kemudian modal finansial yaitu dalam dana BOS yang salah mendanai kegiatan ini. Kemudian rencana evaluasi yaitu melakukan wawancara kepada rekan guru tentang pelaksanaan SEM ini sebagai pendamping, pembimbing, pemantau, dan refleksi kepada siswa yang menjadi subjek dari program tersebut. Ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan dalam memperbaiki pelaksanaan video SEM ini. Kemudian kemungkinan tantangan yang akan terjadi, apalagi ini saat ini suasana sudah mulai masuk hujan, yaitu ada pun cuaca saat terjadi cuaca buruk atau hujan atau panas terik. Ini adalah tantangan mungkin kemungkinan akan terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dapat ditunda untuk dilaksanakan, bisa pindah hari atau ditunda minggu selanjutnya. Kegiatan sekolah yang bentrok, kemudian keadaan ini sering terjadi jika ada kegiatan di luar dugaan kegiatan yang mendadak dan mendesak. Kemudian dalam keadaan ini kita memilih mana yang lebih penting, peralatan sekolah rusak seperti sound system, sehingga kita bisa mempersiapkan cadangan atau alat lainnya. Kemudian melibatkan rekan guru untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program SEM ini. Rencana solusinya adalah yaitu melakukan komunikasi secara intensif dan kolaborasi aktif di Kompel ini. Siswa belum maksimal dalam memahami dan melaksanakan peran masing-masing. Kemudian rencana solusinya yaitu memberikan arahan dan penjelasan yang jelas kepada siswa-siswa kita mengenai terkait yaitu masing-masing perannya dalam kegiatan SEM ini. Jadi mungkin inilah yang sempat saya sampaikan dalam pemaparan tugas TL ini. Sebelum saya tutup, siapa tahu ada masukan dari rekan-rekan guru atau masukan dari Bapak Ibu guru, siapa tahu ada masukan dalam kegiatan
rencana tindak lanjut pembelajaran SEM ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Adapun masukan yang saya harapkan yaitu pelaksanaannya. Tadi kebetulan saya melihat itu pelaksanaannya di tanggal 2 sampai 3 Desember. Dan pada saat itu kalau tidak salah kita sudah memasuki ujian semester. Bagaimana jika bisa diundur, diadakan saja pada saat Senin. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Ibu Darni atas masukannya. Ya, jadi bisa diundur ya. Tadi saya kata bahasanya kalau ada kegiatan yang bertepatan dengan kegiatan SEM ini, kita undur waktunya. Kita cari waktu yang lebih bagus. Ya tidak apa-apa juga nanti kita laksanakan kegiatan ini, video SEM ini bertepatan dengan perseni. Jadi mungkin itu juga masukan sangat bagus buat saya dalam kegiatan video SEM ini. Mungkin sempat ada lagi masukan dari Bapak atau Ibu tentang mengenai Terima kasih kembali. Saya juga tadi melihat, tolong dikasih turun dulu. Ada itu singkatan KHD, kalau tidak salah KHD, yang artinya Ki Hajar Dewantara kalau tidak salah ya. Sebaiknya itu tidak disingkat, supaya kan setiap orang tidak tahu kalau KHD itu adalah nama seseorang pejuang. Jadi masukan saya KHD-nya itu langsung ditulis saja menurut Ki Hajar Dewantara, seperti itu Pak Nasir. Demikianlah. Ya, terima kasih atas masukannya. Ya, ini mengenai singkatan Ki Hajar Dewantara. Ya, mohon maaf karena mungkin ini pengetikannya agak buru-buru jadi tidak sempat itu lihat semua itu. Ya, terima kasih. Mungkin masih ada masukan? Ada Bu? Ya. Ya kalau tidak ada, ya tinggal satu. Alex. Asik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya terlambat. Ini dikarenakan saya tadi kita pernah di ini kepala SDM masing-masing baru untuk masuk bisa sama Pak Sugianto. Makanya saya transfer. Jadi terkait masalah kegiatan kita ya. Seperti dikatakan tadi Ibu Darni bahwa pelaksanaan kegiatan ini jangan bersamaan dengan pelaksanaan ujian sekolah. Betul tadi dia bilang bersamaan pada saat perseni. Ya. Karena pelaksanaan kegiatan olahraga yang kita laksanakan ini ya itu ada kaitannya dengan perseni. Jadi pada saat perseni bisa juga di situ diambil penilaian, misalnya, kalau yang masuk ke pembelajaran tersebut itu misalnya di perseni, karena saya bahwa itu ada kaitannya, ya, karena seluruh pembelajaran yang kita laksanakan ini ya sesuai dengan yang kita bisa laksanakan di perseni ini. Saya kira itu. Ya, lagi siapa tahu ada masukan atau pertanyaan ya, masih bisa satu kali. Ada Bu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya
ingin menambah sedikit tentang pertandingan yang dilakukan ya, yaitu permainan tradisional. Kalau saya lihat itu permainan tradisional asing ya. Asing ini bisa juga dilakukan barangkali di sore hari kalau tidak mengganggu kegiatan porseni. Jadi bisa dilakukan ini di sore hari supaya anak-anak itu tidak bercampur antara kegiatan yang dilakukan oleh PKK olahraga dengan porseni yang kita lakukan setiap selesai kita ulangan. Saya kira itu. Ya, terima kasih beberapa masukan dari Bapak dan Ibu Guru. Mungkin demikianlah acara ini, pemaparan tentang video SEM ini. Jadi ini adalah salah satu kegiatan rencana tindak lanjut. Kenapa saya untuk lebih menjelaskannya, kenapa saya ambil video SEM ini? Karena SEM ini merupakan salah satu pembelajaran yang betul-betul berpusat kepada peserta didik. Kenapa berpusat kepada peserta didik? Karena dalam permainan ini, video SEM ini, murid yang bertindak sebagai wasit, ada yang bermain, pelatih. Jadi semuanya tidak ada yang diam, semuanya berkegiatan dalam proses kegiatan ini. Jadi guru hanya sebagai fasilitator mengarahkan begini caranya. Nah, jadi ini betul-betul pembelajaran video SEM ini kenapa berpusat kepada peserta didik, karena semuanya aktif dalam kegiatan video SEM ini. Jadi mungkin ini saja yang sempat saya paparkan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada moderator. Ya, demikianlah acara kita pada hari ini. Nah, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.